من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مكلة بدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Al-Burdah Lil-Imam Al-Busiri, bait yang pertama. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muklatin bidami. Bait awal dari burda ini arti lughahnya amin tadhakkur, apakah karena mengingat, jiranin, tetangga-tetangga, jam'u jar, bidhi salami, di desa Dhi Salam, maudhi'un baina Makkah wal Madinah, satu desa antara Makkah dan Madinah. Mazajta, engkau mencampur, dam'an, air mata, jaro, yang mengalir, min muklatin, dari mata, bidami, dengan darah. Artinya kata-kata air mata bercampur darah itu satu perumpamaan dari dahsyatnya menangis, bukan benar-benar keluar darah ya, dari luar biasanya menangis, dari terus menerusnya menangis. Alhasil, para penyair itu bila melantunkan bait-bait syair itu mencari keindahan, atau lebih tepat, kalau mencari mungkin tidak ya. Kalau penyair yang betul-betul penyair itu otomatis keluar yang indah gitu. Kalau mencari-cari kan namanya takalluf, memaksa-maksa, dan itu dilarang di dunia persyairan. Saya ingat nasihat, kalau nggak salah, siapa itu, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, atau salah satu, kan syair juga itu, syair kabir ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qutub, Jeddah itu. Menasihati salah satu orang yang mengarang syair, atau syekhnya orang ini yang satunya lagi. Saya cuma ingat nasihatnya itu, la tatakallaf fi syi'rik gitu. Jadi jangan memaksa-maksa kalau dalam syair itu, biar keluar apa adanya. Jadi takalluf itu pantangan buat para penyair. Karena Al-Imamul Busiri ini hatinya betul-betul tercuri. Hati beliau itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Sudah hilang, diambil oleh hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda dengan kita. Kalau kita ingat Nabi, ya ingat Ka'bah, terkenang dulu Rasulullah wulida bi Makkah. Dulu Rasulullah sampai muncul gelar Al-Amin saat peristiwa yang berhubungan dengan Ka'bah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau kita. Sebab kita bukan penyair. Kita orang biasa. Sama, kita juga muhibbu Rasulullah. Tapi beda lah. Keluarnya itu beda kata-katanya dengan para syu'ara. Apalagi ini, Imam Al-Busiri ini Sayyidul Muddah, pimpinan para penyair. Kita kalau ingat Madinah, ya begitu. Dulu Rasulullah SAW di kota Madinah, meninggal di rumah Sayyidah Aisyah, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Al-Imamul Busiri ini beda. Lihat baitnya ini, sangat manis dan sangat indah. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami. Itu mencakup sudah zikru Makkah wal Madinah. Makanya dikatakan di syarah itu jiran, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Langsung terbayang beliau
kejadian Makkah, kejadian Madinah, kaifa kana hubbu Abi Bakar As-Siddiq ma'ar Rasul, kaifa kana hubbu Umar bin Khattab ma'ar Rasul, kaifa kana hubbu Uthman, sampai hartanya diberikan kepada Nabi luar biasa sekali banyaknya, kaifa kana hubbu Ali bin Abi Thalib, sampai tidur di tempat tidur yang bisa jadi dia akan mati di situ, macam-macam ingatannya. Penyair ini, Sayyidul Muddah. Amin tadhakuri jiranan bidhi salami. Tahu-tahu? Mazajta dam anjara min muklatim bidami. Keluar air mata. Gak pakai disuruh, itu bercucuran. Gak berhenti-berhenti. Kalau sudah air mata keluar, tanda bukan hanya muhib, tapi mushtaq, rindu, kangen, tidak tahan hatinya. Kalau abah saya dulu, Syekh Al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, waktu menerangkan bait ini, hatinya tidak dapat tenang sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau beliau punya tafsiran seperti itu, Al-Imamul Busiri ini asabahu golak, gelisah hatinya. Mazajta dam anjara min muqtatin bidami, kalau tafsirannya apa itu ke beliau. Naam, dan para pecinta, jelas. Itu enggak akan tenang sebelum bertemu ya Allah kalau para wali, atau bermimpi Rasulullah SAW kalau orang-orang soleh. Wa minal ajibil gharib, ulama-ulama yang meneliti burdah itu mengatakan bahwa kullu baitin min abyatil burdah lahu khasiyah khasah. Setiap satu bait dari bait-bait burdah mempunyai faedah khususiyah yang khusus. Enggak diniati loh ini. Imam Busiri waktu mengarang Al-Burdah enggak niat ini faedahnya ini. Ini saya bikin begini biar faedahnya begini. Ini kalau dibaca begini nanti begini. Enggak. Tahu-tahu terjadi. Allah Ta'ala memberikan kelebihan di dalam bait-bait burdah. Selain beliau sembuh ya, itu kelebihan buat beliau. Tapi rupanya Allah Ta'ala akramahu bi karamah ukhra. Allah ingin supaya karamah burdah ini daimah ila yaumil qiyamah. Maka Allah berikan faedah bait pertama ini Allah yang ngasih itu. Kedua ini, ketiga. Yang mungkin ini pendapat saya kalau ini. Pendapat saya ini. Yang mungkin saat Imam Busiri mengarang, beliau tidak tahu bahwa bait burdanya nanti akan bisa dibuat ini, bisa kalau ini dibaca sekian jadi begini. Itu ternyata diteliti oleh orang-orang soleh ba'da zamanihi. Kemudian mereka menemukan lewat Thariqul Kasyaf, jelas ya, lewat jalan mukasyafah diberi isyarah oleh Allah Ta'ala, ini kalau dibaca nanti begini, nanti begini. Kalau paham saya, ini terjadi ba'da zamani Imam Al-Busiri au fi zamanihi, yang beliau sendiri tidak tahu. Itu kalau pemahaman saya. Kenapa? Beliau asyik bin Nabi Muhammad. Yang ngurusin ilmu hikmah Imam Busiri itu. Kana asyikan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala akramahu. Kenapa ada ikram yang gharib lil Imam Al-Busiri ini? Min syiddati hubbihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahabbahu Allah. Maka Allah cinta kepada beliau karena cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akramahullah bi karamat yang aneh-aneh bagi para pembaca burdah. Karena Al-Imamul Busiri syadidul hubbi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sangat cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau Anda mau meneliti ya, zaman kita aja nih, zaman kita nih. Coba cari. Dengarkan kalau orang-orang yang cinta burdah sedang ngajar, sedang membahas. Nanti keluar itu. Lah ini saya nggak pernah dengar ini. Ternyata burdah bisa dibuat ini. Yang nggak ada di syarahnya Imam Bajuri, nggak ada. Imam Bajuri, jazahullah anna khair. Beliau sudah menerangkan panjang lebar fawaidul burdah. Yang Allah Ta'ala memberitahu kepada beliau atau yang beliau ambil dari masyaikhuhu wa masyaikhu masyaikhihi. Itu sudah luar biasa. Tapi muncul ba'da zamanihi. Coba cari
penjelasan-penjelasan ulama-ulama India. Di YouTube kan ada itu kan. Atau kalau Anda orang yang ahli rihlah, saat di sana cari aja syarah-syarahnya, keterangan-keterangannya. Akan Anda temukan ini jadid, ini jadid, ini jadid, ini baru, ini baru, ini baru. Kalau Anda dengarkan kiai-kiai sepuh NU yang wali-wali, yang alim-alim itu kayak Kiai siapa itu yang bahas burdah itu. Ini yang terkenal di NU, salah satu pendiri NU. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu kan Mbah Hasyim, terus apa satunya itu? Mbah Wahab Hasbullah, wa Abuh juga ahli burdah itu. Ada khasiyah. Kalau Anda dengarkan lagi dari kiai ini, coba cari aja pembahasan burdah. Antik-antik itu, yang nggak ada di yang lain-lain. Saya tercengang, kemudian muncul pemahaman Allah. Hadza kulluh gara-gara hubbul imamil busiri bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang syadid, yang sangat luar biasa. Fa akramahullah bi karamat, saat beliau sakit dikasih sembuh, saat beliau hidup diberi pemahaman macam-macam, ba'da zamanihi wa ba'da zamanihi, terus yang mungkin husnudzon saja ila yaumil qiyamah akan muncul faedah-faedah burdah yang baru, yang Allah berikan futuh kepada orang-orang yang hobi sudah naik dari coba-coba menjadi terbiasa, dari terbiasa menjadi senang, dari senang sudah menjadi hobi membaca burdah. Ini pemahaman dan makna dari bait pertama burdah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik supaya kita bisa membahas sampai akhir. Kalau di sebagian kitab burdah itu ada yang bilang 160 ya. Coba nanti dicek lagi berapa aslinya itu. Abiyatuha qad atat sittina ma'mi'atin. Farij biha karbana ya wasi'al karam. Kalau menurut penyair itu berarti 160. Tadi malam saya dengar ada yang bilang berapa tuh? 190 apa? Yang ada orang coba yu'arid abiyatul burdah. Ya dihitung saja nanti. Insyaallah ila tamam. Biniyah, mudah-mudahan bi barakatil Imamil Busiri, wa barakati burdatihi, wa barakati mahbubihi sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ana wa man sami'a hadzal dars diberikan mahabbah juga kepada beliau, dan bi barakati mahabbatina wa mahabbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diberi husulul maksud, baik maksud urusan duniawi, barzakhi, ukhrawi, baik urusan ilm, amal, nashrul ilm, wa jami' al khairat dunyawiyah wal ukhrawiyah lana wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.